istilahnya gathering kayak gitu. Bahwa bentuk apresiasi kepada bapak ibu yang ikut kurban rendangmu oleh Lazis Malang di temu kayak gitu untuk silaturahim, kemudian terus dikasih kajian, nah gitu, dimotivasi kepada para donatur lainnya. Mas, selama ini kan Lazismu kan aktif sekali ya di bidang sosial. Misalkan ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, entah itu nuwun sewu. Satu contoh kayak misal si A rumahnya hampir ambruk dilalah atau oleh bantuan kayak gitu, apakah mau bisa terjun membantu atau ya. gimana? Baik, jadi kalau di Lazis Malang itu kan berarti kan ada mekanismenya. Mekanismenya itu kan pengajuan. Setelah pengajuan nanti kita survei, asesmen datangi rumahnya, nanti kita lihat kondisinya. Ada beberapa poin yang kita jadikan catatan untuk menentukan apakah ini nanti bisa layak atau tidak. Nanti kalau nggak dapat bantuan, ya nanti kita bantu. Tapi kalau tidak ya nanti juga kita sampaikan ngapunten kalau secara indikator tidak saat ini tidak layak, tidak masuk. Istilahnya seperti itu. Ya. Nah kemudian adapun kaitan dengan besaran berapa yang dibantu itu menyesuaikan dengan kemampuan istilahnya, kemampuan yang bisa Lazis Malang bantu. Karena kan itu juga nantinya dilihat dari berapa besar dana zakat, infak dan sedekah yang bisa kita himpun. Gitu. Karena itu apalagi kalau zakat ya, zakat itu kan berarti ada porsinya, yang untuk pakai miskin, terus kemudian untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil dan segala macam. Kira-kira masih porsinya masih dapat tidak? Karena kan di Lazis Malang itu di setiap program yang dijalankan setiap tahunnya itu sudah direncanakan dulu setiap di awal tahun. Jadi 2026 targetnya berapa nih anak yang kita bantu untuk beasiswanya, berapa orang nih warga yang tidak mampu yang kita bantu dalam bentuk sembako, berapa rumah yang tidak layak huni yang akan kita bantu di tahun 2026, gitu misalkan. Jadi sudah ada RAP di awalnya. Memang tidak menutup kemungkinan bahkan kadang melebihi RAP yang sudah dicanangkan. Kalau misalkan ternyata contoh ya misalkan tahun ini kita targetkan ada 100 anak yatim yang menerima bantuan beasiswa. Per anak misalkan katakanlah 100.000. Ternyata penghimpunannya bisa melebihi untuk 100 anak, maka itu bisa menambah. Tapi kondisinya adalah berarti situasional dan kondisi terkait. Kondisional ya. Betul. Dengan penghimpunannya kira-kira mencukupi atau tidak. Kalau misalkan ternyata targetnya 100 tapi penghimpunannya cukup hanya untuk 50 anak, ya nanti hanya 50 anak yang bisa kita kerjakan. Oh gitu. Berarti kegiatan seperti itu sama yang kemarin dilaksanakan Lazismu dan Muhammadiyah nonton bareng di Sam Studio ya. Nah itu berarti namanya itu kami penghimpunan by program. Jadi kita ketemu dengan donatur langsung ngomong Lazismu Malang mau mengadakan nonton bareng anak yatim. Butuhnya sekian rupiah. Bapak Ibu bisa bantu berapa? Nah itu yang kayak gitu. Itu juga kemarin alhamdulillah sudah 2 kali ya. Nanti ada 3 kali. Kemarin kan berarti pertama kali itu di wilayah tengah Pemalang dan Taman. Terus kemarin yang kedua itu di wilayah timur dari Ulu Jamu, Bodeh, Comal, Ampel Gading sampai dengan Petarukan. Dan itu nanti yang ketiga itu berarti di wilayah selatan. Wilayah selatan berarti Pulau Sari. Berarti Warung Ring, Dongkal, milik Pulau Sari. Ya, termasuk Kota Bogor sebelah. Terus Mas, dengan adanya eksistensi seluruh kegiatan yang dilakukan Muhammadiyah dan Lazismu ini, harapan untuk Kabupaten Pemalang seperti apa Mas? Barangkali ya bisa menyampaikan unek-unek. Ya, pada intinya kalau misalkan adanya Lazismu itu kan dalam rangka membantu program-program kerja yang sudah direncanakan oleh Muhammadiyah Pemalang. Karena kita itu kan unsur pembantu pimpinan. Kalau misalkan dengan pemerintah daerah misalkan pada intinya berarti Lazismu Malang juga dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan atau atau menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Misalkan ada anak yang tidak bisa sekolah, maka kita bantu. Ada keluarga yang tidak bisa makan karena kelaparan, kita bantu. Ada rumah yang tidak layak huni, maka kita bantu. Gitu. Jadi irisannya adalah
adanya Lasismu atau lembaga Amin Zakat Muhammadiyah itu ya dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi salah satu. Tetapi itu tadi sesuai dengan kemampuan yang Lasismu Pemalang Miliki bisa. Kayak contoh misalkan kemarin Pulau Sari ada banjir bandang, ada 10 rumah yang hilang. Alhamdulillah Lasismu Pemalang, Muhammadiyah Pemalang lewat Lasismu Pemalang bisa bantu satu unit rumah. Yang lainnya berarti ada yang dari Pemda, ada yang dari instansi mana. Berarti dengan kata lain antara Muhammadiyah Lasismu tetap akan selalu bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Pemalang ya. Betul. Oke. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri kayak gitu. Kalau misalkan ternyata Pemalang Kabupaten Pemalang ada program untuk meningkatkan IPM. Berarti kan salah satunya dari sisi pendidikan ya, pendidikannya juga kita tingkatkan. Oke, siap. Berarti termasuk kayak beasiswa ya Mas ya. Menyediakan atau mempersiapkan beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu, tentu saja dengan kriteria dan persyaratan yang berlaku ya. Ya. Kembali lagi pada kegiatan ini Mas. Ini kan rendangmu Mas. Ini berarti kegiatan tiap tahun atau cateringan seperti ini? Oke, alhamdulillah ini berarti tahun ketiga kami mengadakan catering donatur. Responnya baik karena satu ini kan berarti menjalin kedekatan antara Lasismu Pemalang dengan para donaturnya. Yang kedua ini juga dalam bentuk dari kegiatan ini itu juga upaya Lasismu Pemalang untuk memberikan laporan kepada para donatur bahwa dari kurban yang sudah dilaksanakan oleh para donatur lewat Lasismu Pemalang, programnya seperti ini, sapinya seperti ini, terus kemudian nanti dari hasil olahan dagingnya akan dibagikan kepada siapa. Jadi secara tidak langsung itu bentuk laporan kami kepada para donatur. Gitu. Siap. Berarti semua terbuka apa adanya, real, transparan. Ya sama begitu saja. Nanti gampang selanjutnya.